Ya, halo, selamat sore. Ya, jadi pada sore hari ini saya akan membawakan satu video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Ya, jadi di sini saya diminta untuk menjelaskan apa sih komunikasi massa itu menurut salah satu ahli dan bagaimana menurut saya, dan juga menyebutkan beberapa teori-teorinya. Ya, jadi langsung saja, eh, menurut Devlur dan Dennis dalam bukunya yang berjudul Understanding Mass Communications pada tahun 1985 menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses dalam dalam di mana komunikator-komunikatornya menggunakan media untuk menjelaskan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus, menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Selanjutnya, apa sih itu komunikasi massa menurut saya? Ya, jadi komunikasi massa itu adalah proses di mana sebuah organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan kepada halayak atau masyarakat yang luas, di mana pesan media tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh halayak. Jadi teori-teori yang ada pada komunikasi massa ada beberapa, yaitu formula Laswell. Ya, jadi Laswell adalah seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948. Laswell mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teorinya. Ia mengungkapkan bahwa ada cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Siapa atau who, berkata apa atau says what, melalui saluran apa atau in which channel, kepada siapa atau to whom, dengan efek apa atau with what effect. Dengan ungkapan-ungkapan dalam bentuk pertanyaan yang dikenal sebagai formula Laswell, meski terlihat sederhana atau bisa dikatakan terlalu menyederhanakan suatu fenomena, tetapi formula ini telah cukup membantu mengorganisasikan dan memberikan struktur pada kajian terhadap komunikasi massa. Yang selanjutnya ada pendekatan transmisi. Menurut Syaiful Rohim pada tahun 2009, teori-teori yang termasuk dalam pendekatan transmisional pada dasarnya menjelaskan suatu proses komunikasi dengan melihat komponen yang terkandung di dalamnya dan rangkaian aktivitas yang terjadi antara suatu komponen dengan yang lainnya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli matematika, Claude Shannon, pada tahun 40-an. Shannon, yang bekerja pada Biro Penelitian Perusahaan Telepon Bell, menerapkan pemikirannya terutama untuk kepentingan telekomunikasi. Dari model yang dikemukakan oleh Shannon bersama rekannya Warren Weaver ini, Melvin Devlur pada tahun 1966 dalam bukunya Theories of Mass Communications mengembangkan dan mengaplikasikannya ke dalam teori komunikasi massa. Dalam kaitannya dengan makna dan pesan yang diciptakan dan diterima, dia mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi, makna dapat diubah menjadi pesan yang lalu diubah lagi oleh transmitter menjadi informasi dan kemudian disampaikan melalui suatu saluran atau media yang diterima sebagai pesan, lalu diubahnya menjadi makna jika terdapat korespondensi antara kedua makna tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan psikologi sosial. Menurut Syaiful Rohim pada tahun 2009, dia juga menguraikan dengan berdasar kepada prinsip keseimbangan kognitif yang dikemukakan oleh psikolog Fitzheider pada tahun 1946 dan penerapannya oleh Theodore Mead Newcomb pada tahun 1953 pada keseimbangan antara kedua individu dalam proses komunikasi ketika menanggapi suatu topik tertentu. Ya, jadi
MacLeod dan Chavez pada tahun 1973 juga mengemukakan teorinya yang disebut koorientasi. Fokus teori ini adalah komunikasi antar kelompok masyarakat yang berlangsung secara interaktif dan dua arah. Pendekatan ini mengacu kepada sumber informasi, komunikator, dan penerima dalam suatu situasi komunikasi yang dinamis. Selanjutnya ada teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Ticknor, George Donoghue, dan Clarice Olian. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya kesenjangan pengetahuan di antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Yang terakhir, ada teori studi kultural krisis. Teori ini menitik beratkan pada pesan sosial media massa dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultur dan menjaga status quo. Para ahli meneliti bagaimana media berhubungan dengan berbagai masalah seperti ideologi, ras, status sosial, dan gender. Penekanannya adalah pada bagaimana struktur sosial dan politik mempengaruhi komunikasi bermedia dan bagaimana dampaknya kepada hubungan kekuasaan dan menjaga atau mendukung kekuasaan tersebut di dalam masyarakat. Ya, jadi itu 5 teori yang ada pada teori komunikasi massa. Terima kasih.